Burhan, nggak dibungkiri bahwa sebuah isu itu bisa memunculkan momentum dan bisa memunculkan ketokohan juga. Itu kan seperti berkait gitu ya, Mas. Nah, tapi isu-isu yang dipilih tuh dinamikanya nggak pernah bisa ketebak. Kayak seperti sekarang ya, mungkin sedang sangat dibahas juga bagaimana ketokohannya Pak Anies dengan Bu Risma misalnya. Ini isu yang nempel di dua beliau ini kan adalah sampah sekarang. Benar. Juga gara-gara anggota dewan juga yang kemudian punya statement masa nyelesain sampah apa perlu kita bawa Ibu Risma buat nyelesain persoalan sampah di DKI Jakarta. Pilihan statement politik tuh menariknya kalau di dunia politik itu seperti apa sih Mas di tahun 2019 ini? Menariknya adalah setiap isu yang dilontarkan oleh seorang elit itu pasti punya target politik. Target politiknya bisa jangka pendek terkait dengan pilkada. Tahun depan ada 270 pilkada. Belum lagi pilkada di 2022 maupun 2023. Meskipun untuk dua pilkada terakhir itu harus dibicarakan lebih jauh lagi terkait dengan skema pemilu serentak 2024. Tetapi kaitannya dengan nama seperti Anies atau Risma itu pasti punya bobot yang lebih besar lagi. Jadi bukan semata-mata isunya, tetapi karena ada dua nama. Pertama adalah Anies Baswedan yang notabene adalah calon presiden yang sudah di-list oleh sebagian kalangan untuk dinominasikan 2024. Udah masuk nih ya calon presiden 2024. Bahkan sebenarnya namanya sudah disurvei menjelang 2019, tapi nggak dapat tiket. Okay. Nah untuk Risma itu diproyeksikan sebagai calon yang dianggap potensial untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nah implikasinya kalau misalnya Risma maju itu berkaitan dengan karir politik Anies di 2024. Jadi itu yang membuat isu sampah yang dilontarkan oleh salah satu anggota DPRD itu punya resonansi yang kuat. Karena bukan semata-mata terkait dengan isu sampahnya itu sendiri, tetapi terkait dengan nasib dan karir politik Anies dan Risma. Gitu. Akan lebih kemana publik melihat? Saya mau bandingkan Pak Anies dengan Pak Ahok atau saya lebih melihat Pak Anies dibandingkan dengan kepala daerah yang lain, misalnya Bu Risma? Lebih kemana sih sebenarnya pengen bandingin kalau publik ya, kacamata publik? Ya kalau kacamata publik kan pasti pengen membandingkan sesuatu yang dianggap lebih apple to apple. Tetapi saat yang sama pemilih kan merasa bahwa Ahok tidak mungkin maju lagi sebagai pejabat publik. Apalagi yang sifatnya melalui pemilu gitu. Jadi sepertinya mereka sekarang concern untuk membandingkan dengan Surabaya. Karena ada target politiknya. Targetnya apa sih Mas? Target politiknya adalah 2022. Dan kalau ada pilkada 2022, itu menjadi pertaruhan besar buat Anies. Kalau pengen melanjutkan mimpinya sebagai calon presiden 2024. Tapi digosoknya dari sekarang ya Mas? 2019? Sekarang. Karena lepas dari segalanya memang nama Mas Anies muncul sebagai calon kuat 2024. Setelah salah satunya pertemuan dengan Nasdem misalnya ya? Pak Surya Paloh gitu sebenarnya ya? Lebih karena faktor Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo makin mesra dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, itu basis pendukung Pak Prabowo yang anti Pak Jokowi itu seperti mencari figur lain. Dan figur lain itu salah satunya adalah Anies Baswedan. Nah kalau misalnya Mas Anies kalah di Pilkada 2022, itu memang mau tidak mau mimpi untuk menjadi calon presiden 2024 harus terpaksa dipendam diam-diam. Karena bagaimanapun ini menjadi pertaruhan besar. Bagaimana bisa dianggap layak maju 2024 jika di pilkada beliau dianggap gagal. Ukuran gagalnya adalah di pemilu 2022. Apakah kebijakannya itu dianggap positif atau tidak, itu kan ukurannya dipilih kembali atau tidak. Jadi itu target politiknya Mas? Itu clear, datanya statement yang disampaikan oleh banyak elit kan kelihatan. Kenapa kemudian Mas Anies, Risma dan segala komplikasinya itu menjadi ramai sekarang? Karena sebelum Anies, sebelum Risma udah ada pelajaran yang diberikan oleh seorang Pak Jokowi. Pak Jokowi maju bahkan dari kota yang lebih kecil daripada Surabaya, terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta dan kurang lebih dalam waktu setahun gitu ya, itu sudah maju gitu ya sebagai capres. Nah mungkin rute seperti ini yang siapa yang nggak optimis kalau ada begini ya? Dan jangan lupa Jakarta ini kan ibu kota negara.
Dan kita tahu proses terpilihnya Mas Anies meskipun pada jalur tingkat pemilihan kepala daerah, tapi itu pilkada DKI Jakarta dengan rasa nasional. Dan salah satu penjelasan mengapa approval rating minimal tingkat kedikenalan Mas Anies naik kencang itu salah satunya karena maju melalui pilkada DKI Jakarta. Terima kasih Mas Burhan. Sama-sama. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya dengar bagaimana pendapat dari politisi PSI yang juga dulu pernah ada di dalam pemerintahan pada masa Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok di Pemprov DKI Jakarta. Nah, bagaimana sebenarnya isu soal sampah ini yang sampai ada anggota dewan yang ingin kemudian mengundang pemerintah, kepala pemerintahan daerah lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah Jakarta. Halo Mas Idris, apa kabar? Halo. Kita biasa lihat Mas Idris juga selain jadi politisi dari PSI, yang juga sedang berjuang. Gimana hasilnya ini? Ya, 26 tinggal insya Allah dilantik. 26 Agustus sudah dilantik ya jadi anggota DPRD ya, DKI Jakarta. Mas Idris ini juga orang yang punya pengalaman di dalam pemerintahan juga. Pada saat itu Pemprov DKI Jakarta, periodenya Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Mas Idris lihat pertama dari masalah sampah dulu, kita sudah di titik apa di mata Mas Idris? Ya, sebenarnya ada dua sisi. Pertama dari kapasitas kita daya tampung di akhir pun sudah sangat overload. Dan juga dari strategi untuk membatasi sumber sampahnya, kita juga belum ada langkah-langkah inovatif sih gitu. Belum ada langkah-langkah inovatif? Iya, jadi karena masih banyak kepada pendekatannya, menurut saya pendekatan-pendekatan sudah dilaksanakan sebenarnya dari pemerintah sebelumnya, tapi pendekatan itu belum secara komprehensif kayak gitu. Belum secara komprehensif, jadi implementasi juga nggak cepat. Iya. Nggak cepat dan belum terlihat efisiensinya. Jadi sebenarnya Jakarta ini nggak kekurangan ide. Ya, yang paling penting ini adalah ketegasan dalam eksekusi. Gitu. Ketegasan dalam eksekusi. Ketegasan apa sih yang belum dilakukan di Jakarta oleh pemerintahan sekarang, oleh Pak Anies misalnya? Ya contohnya adalah misalnya kita lihat sudah 2 tahun beliau menjabat, progres salah satu ide besarnya kan kita sebenarnya dari pemerintah sebelumnya adalah ITF sebagai sarana pengelolaan sampah di akhir, progresnya baru 2%. 2% ini data dari? Data ini sebenarnya kita peroleh dari website pemerintah sendiri kayak gitu, karena kan kita bisa track kayak kan. 2% apa aja tuh Mas? Ada rincian yang dilihat? Biasanya ada rinciannya pembangunannya aja sih. Kan kemarin kan yang pertama di zamannya Pak Ahok itu kan sudah di zaman Pak BTP, di sebelumnya sudah groundbreaking, ya kan. Nah 2% ini kan beliau kan targetnya ada 4 tempat. Betul. Ya kan ada 4 titik ya. 4 titik, ada 4 titik. Sekarang memang pembelian lahan, tapi di 1 titik pertama ini pembangunannya dan sebagainya masih dalam tahap 2%. Tuh zaman Pak Ahok tuh waktu kemudian mengejar satu pembelian lahan dulu kan. Terus sekarang pembangunan yang katanya terlalu. Apa sih kendalanya dalam membangun ITF ini? Ada stakeholder nggak yang kemudian menjadi hambatan? Saya melihat intinya adalah perlu ada pihak yang mana itu sebenarnya Pemprov DKI yang harus menjadi penentunya. Semua pihak terkaitnya duduk bareng, beliau menentukan. Gitu. Nah, proses-proses itu sebenarnya dilakukan dari pemerintahan sebelumnya yang akhirnya banyak proyek-proyek pemerintahan bisa berjalan cepat. Pemerintah mengambil peran untuk berdiri di tengah, memfasilitasi semuanya, dan akhirnya mempercepat prosesnya. ITF sendiri sudah ada sebelum Pak Ahok atau sebelum Pak Ahok sudah ada sebenarnya? Master plan-nya saya sudah ada di zaman sebelum Pak Ahok. Oke, tapi pada saat zaman Pak Ahok pun pembebasan lahan saja sudah lumayan lama begitu ya? Sudah groundbreaking dan sebagainya. Sudah groundbreaking, tapi belum sampai ke tahap pembangunan, bahkan produksi dan lain-lain. Masih jauh sekali. Nah, ada tiba-tiba statement politik yang mengatakan bahwa apa kita boyong saja nih Ibu Wali Kota, Ibu Tri Risma hari ini untuk kemudian membantu penyelesaian permasalahan sampah Jakarta ke Jakarta. Kalau menurut Mas Idris, statement itu cukup untuk membangunkan atau mungkin berlebihan seperti apa? Ya sebenarnya menarik adalah pertama pemerintah daerah itu 2 pihak, DPRD dan eksekutif ya atau gubernur. Jadi sebenarnya proses dibilang bahwa belajar jadi di Surabaya dan Surabayanya diajak ke Jakarta, ini jadi pertanyaan juga buat DPRD-nya, kenapa selama ini tidak menjalankan fungsi pengawasannya kayak gitu. Yang menarik sebenarnya kan dari Surabaya kita belajar bagaimana Bu Risma ini bisa memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah. Sebenarnya kalau hal yang saya kritisi satu hal mendasar, Pak Anies ini selalu menyalahkan pemerintah sebelumnya. Ya narasi kan kemarin kita ketika ini adalah tinggalan pewarisan dari masa lalu.
kita sama-sama tahu lah narasi itu selalu dibangun seperti itu. Nah, padahal 2 tahun masa menjabat seharusnya bukan saatnya lagi buang badan, tapi harus banyak bekerja dan benar-benar membuktikan. Jadi buang badan tuh di tahun berapa nih? Tahun berapa? Sebelum-sebelumnya lah. Tahun pertama. Ya kalau sehari 2 hari menjabat, ya kan? Oh, jadi 1 hari 2 hari menjabat nggak apa-apa untuk. Ya, dan mereka kan juga sebenarnya dengan tim yang sudah gemuk nih, TGIPP 73 orang, kurang apa lagi sebenarnya support sistemnya harusnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya narasi-narasi ini, iya jangan buang badan, dan lakukan kerja, komunikasikan, kayak gitu. Menurut saya sih, ketika itu dilakukan secara konsisten, warga DKI juga akan melihat kalau misalnya memang baik, kayak gitu. Ada nggak perubahan permasalahan sampah ini agak sedikit berkurang di zaman Pak Anies di mata Mas Idris? Rasanya sama aja ya. Menurut saya masih sama sih. Sama aja. Stagnan aja sih. Sebenarnya belum ada perubahan signifikan. Karena secara pola, ya kan, secara teknologi kita juga belum ada yang berubah. Secara kebijakan juga masih sama. Jadi menurut saya bukan maju, masih stagnan aja seperti cara-cara lama kayak gitu. Mas Idris, terima kasih loh sudah berbagi dengan fakta. Kita akan temukan fakta berikutnya.